Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to our channel Aranfo. Kali ini Aranfo channel akan membagikan sebuah video, kita sharing-sharing saja ya sob. Lalu ini, Nah, oke, kali ini di sini gua akan share video ya bagi kalian khususnya ya yang menggunakan motor Beat ESP atau sejaman dengan punya gua. ESP tahun 2019, 2018, tahun 2020, berarti ya yang masih kayak gini, new ya, masih new. Nah, jadi ini pengalaman pribadi, ini pengalaman pribadi ya. Nih, sorry ya, ini sambil merokok. Untuk kalian anak-anak jangan ikuti hal-hal yang menyesatkan lah. Oke, ini kita lanjut lagi ke teori pembahasan ya. Jadi gini sob, banyak keluhan ya di Matic Scooter ini ya, Honda Beat ESP ya, gua sebutkan saja. Memang ini fakta, dan jangankan istilahnya orang lain gitu kan, gua pribadi ya itu ngalamin. Yang pertama itu waktu itu temen gua ya, waktu mau mudik dia posisinya berbet atau ngepos lah kayak gitu kan. Jadi pas perjalanan jauh itu ngepos. Nah, jadi yang dikhawatirkan itu ketika kita nyalip mau kendaraan mobil ya, mobil yang besar dan panjang itu sangat bahaya sekali ya sob. Apalagi kita satu jalur untuk dua gitu kan. Nah, itu sangat bahaya sekali. Takutnya ketika pas kita nyalip di tengah-tengah itu ngepos, jadi nggak ada tenaga ya sob, untuk mendorong motor itu untuk melaju lebih cepat gitu kan, untuk menyalip. Jadi gitu ya sob. Ini pengalaman pribadi juga ya, bukan temen gue juga. Ini pengalaman gue ngalamin, berarti kurang lebih berapa bulan ke belakang itu ngalamin. Dan akhirnya gue udah frustasi, udah nge-review YouTube dan lain sebagainya, masih tetap kayak gitu. Katanya sensornya kotor lah, rusak lah, error lah dan lain sebagainya. Lalu dari TP-nya ya, throttle position ya, nah itu katanya bisa berpengaruh gitu kan. Nah, hasil gue ke bengkel dan itu dibongkar, dilepasin itunya kayak kancingannya. Alhasil nggak tahu kemana ya, masih tetap kayak gitu. Lalu kemudian rotaknya lah yang rusak, pulpamnya lah yang kotor dan lain sebagainya. Itu gua udah ngalamin semuanya ya. Gua udah ke bengkel ya, istilahnya yang udah pro ya gitu, dibilang pro itu sob. Tetap aja kayak gitu, dan alhasil gua pusing kan, 7 keliling sampai benar-benar gua nggak nafsu makan, motor takut ketika kerja mogok dan lain sebagainya lah. Dan alhasil waktu itu sih gue sama Bang Sandy ceritanya, gue sampai benar-benar minta dikawal untuk pulang sob. Gila nggak? Gue telepon untuk Bang Sandy, wah pokoknya itu yang miliknya channel yang milik Bang Kumis Kreator ya. Gue telepon dan alhasil Bang Sandy itu langsung nyamperin, dan alhasil gue dikawal sampai benar-benar pulang sob. Ya gila nggak? Malam posisinya. Jadi alhasil gue udah kayak gitu, gue udah frustasi pokoknya. Lalu kemudian gue beli rotak sendiri sob, dengan tipe yang hampir sama karena kosong posisinya
mungkin kata gue udah hampir sama gitu kan. Posisinya dengan PGM FI dan New itu hampir sama katanya. Pas di review di deskripsi dan lain sebagainya, ulasannya hasil gue beli. Tetapi itu emang kalau tipe yang kurang pas dengan kode dari pabrikan itu berpengaruh juga ya sob. Mungkin karena udah diukur ya, untuk motor ini segini, untuk PGM FI segini, untuk vario segini, ya kan, itu sangat beda-beda ya sob, beda karakteristik gitu sob. Jadi gua alhasil gua bongkar lagi tuh rotak, kembalikan lagi ke semula, ke yang ori gitu kan. Full pump gua bersihin gitu kan, pakai cargo cleaner, dan untuk yang injektornya gua semprot juga, tetap aja filternya gua semprot udah, sampai gua bongkar ke bengkel. Alhasil masih tetap kayak gitu, gua udah frustasi. Tapi dari frustasi itu gue tetap berpikir gimana caranya ini motor bisa sembuh lagi gitu sob. Karena gue itu tipikal orang yang kayak gini sob. Gue itu udah nyerah, tapi gue masih kepikiran untuk bisa gitu sob, bisa sendiri gitu tanpa orang lain gitu kan. Nah alhasil gue pribadi ya, gue gitu kan, gue review lagi tuh YouTube ya, dari Mas si Bon dan lain sebagainya lah, banyak lah yang review kayak gitu ya. Nah jadi gue serap tuh ilmunya. Alhasil gue coba lagi, dan alhasil tetap masih kayak gitu sob. Gila nggak, udah beberapa kali dan gue udah ngabisin uang berapa tuh untuk biaya bengkel, tetapi hanya dengan satu cara sob. Satu cara, yaitu dengan cara kita nggak usah frustasi dulu, jangan menyerah dulu. Belum juga kita perang udah mundur. Nah gitu kan. Jadi alhasil habis dari bengkel tetap kayak gitu, gue tetap berpikir gimana caranya nih biar bisa nyala gitu kan. Alhasil gue review lagi ya, bahkan ada yang bikin blow kayak gitu kan. Nah jadi gue aplikasikan gitu dari ilmu-ilmu yang udah didapat dari YouTube ya. Itu ilmu YouTube ya, ilmu otodidak. Gue praktekkan sendiri, gue bengkel sendiri, motornya gue bongkar itu coba. Gue cek filternya, rotaknya, full pumpnya, dan throttle positionnya atau TP ya, TP. Dan itu masih tetap kayak gitu. Hasil gue review salah satu channel, nggak tahu gue lupa lagi, pokoknya itu menjelaskan bahwa di bawah jok atau posisinya di dekat sini sob, di kolong sini ya, itu ada kabel yang menghubungkan ke sensor TCP kalau nggak salah, untuk penghangat bukan untuk penghangat ya, untuk pengatur suhu kalau nggak salah, untuk pengatur suhu ya. Gue lupa lagi pokoknya karena gue bukan anak bengkel ya, jadi gue nggak tahu ya, pokoknya kurang lebihnya seperti itulah. Alhasil menjelaskan di channel YouTube itu bahwa massa dari keluaran dari mesin itu akan berpengaruh ketika gesekan dengan massa bodi gitu sob. Itu akan menyebabkan sebuah error ya, error bukan error oke. Jadi mungkin ketika kabel itu bergesek dengan blok mesin, itu kan ada massa bodinya sob di situ. Itu ada massanya, ada massa bodi. Itu akan nyambung, dan itu berpengaruh sekali dari massa mesin ke massa bodi. Itu berpengaruh karena beda tegangan kalau masalah ya, beda tegangan. Hasil itu akan menyebabkan sensor itu error gitu sob. Mendeteksinya bahwa suplai bensin itu kurang terus, alhasil ngempos itu sob. Jadi mungkin cukup gimana ya, cukup gokil, cukup lucu ya kan. Coba bayangin aja sob, ketika lo ada trouble dan lain sebagainya,
kalian ke bengkel tetap masih kayak gitu, kalian beli spare part bengkel kayak gitu, tapi dengan satu cara, diangkat saja kabelnya biar nggak gesekan sama bodi, itu menyebabkan motor keadaannya seperti biasa lagi. Gila nggak? Asik. Mungkin itu cukup gokil ya bagi gue pribadi, karena gue udah bener-bener sepanang, udah bener-bener aduh, pokoknya gue nggak tahu harus gimana ini motor gue hampir mau update ya. Dulu mau update, dan hasil ini motor mungkin nggak ikhlas untuk diganti ya. Jadi gimana ya, gue juga malas gitu kan, karena malas untuk membayar cicilannya dan lain sebagainya. Ini fakta-fakta ya. Rahasia umum. Jadi gini ya sob, apa namanya, itu bagi gue sangat gokil. Hanya dengan satu cara atau satu trik saja ya, atau diakali lah ya, itu motor udah normal lagi sob. Bahkan udah beberapa bulan sampai sekarang dibawa ke Majalengka, ke Tangerang, lalu kemudian dibawa kerja, hilir mudik ke rumah, tempat kerja, tempat kerja, dan hujan panas dan lain sebagainya. Dan kemarin terakhir berarti gue lagi ke sana, dipakai ngetrip sama Bang Bumis itu ke Bendungan, yang sampai ke pelosok itu kan, lumpur-lumpur ya. Alhamdulillah motor normal sob, bayangin kan. Gua udah berapa uang yang dikeluarkan, alhasil cuma dengan satu cara aja diakalin, dan alhasilnya motor kembali normal, kembali pulih. Oke, bahkan kemarin saudara gua nelpon katanya, pertama nelpon dan kemarin ngechat lagi, itu motornya kayak gitu berbet ngempos dan gak ada tarikan. Dan gua udah kasih saran semuanya, pokoknya kalian ke temen lu itu harus angkat saja itunya. Jadi sangat bermanfaat gitu kan, dari kegokilan itu sangat bermanfaat gitu. Jadi kita intinya nggak usah frustasi, nggak usah menyerah ya, karena kita itu manusia yang sangat berakal gitu kan, tuh berakal. Dan lalu apa ya, kita tuh diberi kelebihan oleh sang pencipta, oleh sang Kholik, untuk berpikir yang jernih gitu sob. Oke, jadi mungkin cukup sekian saja ya ulasan tentang sharing-sharing mengenai motor ini ya sob, mengenai motor skuter Matic Beat ESP New. Oke, atau mungkin disebut dengan FI ya gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya ulasannya. Mungkin bagi kalian yang ingin lebih dalam mengetahuinya, silahkan kalian ini aja lah, komentar aja ya, berkomentar saja silahkan. Nanti insya Allah kalau misalkan ada yang bisa gue bantu, akan gue bantu. Itu kita akan balas ya, gue akan balas sebisa mungkin. Itu hanya ilmu otodidak sih sebenarnya. Istilahnya teori dan lapangan itu sangat miris gitu kan. Tetapi kita lapangan sama teori, lapangan tanpa teori kita nggak akan bisa mengaplikasikannya. Ya kita minimal harus balance lah, bukan minimal itu maksimal ya. Minimal kita mengetahui dasarnya saja teorinya, kita praktekkan dan menemukan lebih di lapangan. Jadi gitu. Oke, yang penting kita punya teori dasar lah, intinya punya teori dasar, arahnya kemana, tujuannya kemana, finalnya nanti diaplikasikan. Ya seperti itu. Jadi bagi gue itu sangat gokil ya, kita sharing-sharing saja sob. Ini mungkin bagi kalian yang pecinta jinjit, pengguna skuter Matic seperti ini, apa namanya, kalian kalau kita serba ke bengkel ya, bukan gue dalam artian gak mau bermodal gitu ya sob. Gue sih mikirnya gini, pahit-pahitnya. Ketika kita di jalan, dalam perjalanan lah gitu, posisi lagi malam, motor kita trouble mesin lah gitu. Minimal kita harus tahu, minimal kita harus paham sedikitnya gitu ya sob, motor kendalanya apa dan lain sebagainya mengenai mesin. Kalau masalah ban kita beda lagi, beda cerita ya sob. Itu sob.
minimal kita itu tahu gitu kan, tahu teori dasarnya itu ya sob. Ya sama halnya ketika nih stang gua nih, stang itu posisi lagi jalan kan, tiba-tiba kendor, gila nggak, dratnya itu udah habis. Dan kata saudara gua, bohong katanya gitu kan, lah masa iya gua bohong anjir, gua yang ngendarain kan masa ungkap kayak gini, kayak BMX gua anjir, gila nggak. Parah banget, parah bener itu saudara gua gitu sob. Jadi dan akhirnya gua buktikan kan begini sambil jalan, gila katanya gitu. Bang udah sadar gitu kan. Jadi alhasil apa namanya, gua berhenti dan gue berpikir, aduh gimana kata gue gitu kan. Ternyata itu saudara gue punya akal, banyak akal ya kan. Nah katanya ini aja nyari apa, kaleng bekas susu katanya gitu kan. Terus gimana? Oh iya bikin kecil-kecil ya, kita bikin drum manual gitu. Sih alhamdulillah ini sekarang sembuh. Kemarin dipakai trip juga lancar, jadi udah ada delatannya itu ya. Barang bekas itu bagi gue itu sangat bermanfaat ketika kita benar-benar urgent, darurat ya kan, emergency. Jadi kalau kita serba ke bengkel, dimana kita posisi lagi di perjalanan malam hari, bengkel nggak ada ya, jangankan malam hari, kita udah sore hari aja misalkan bengkel itu tutup jam 4, kita trouble jam 4 lewat, gimana ceritanya gitu ya kan. Nah jadi kita jangan memikirkan hanya wah spare part baru ini gitu. Kita mikir PP-nya gitu. Minimal kalau enggak, kalau pengen kalian spare part pengen baru, minimal perjalanan jauh kita ada cadangan, ada spare gitu kan, untuk mengganti dengan yang baru. Kita yang masangnya, tapi ya tetap kita yang masangnya, kita yang menjadi teknisinya. Nah jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian saja sharing dari gua seputar tentang motor skuter Matic ini. Oke, mungkin ini apa namanya, sharing yang unfaedah lah, non profit bagi kalian. Tapi ini bagi gua sangat profit banget, sangat berfaedah banget. Karena ini pengalaman pribadi gua sharing ke kalian semua. Jadi semoga saja gitu ada respon yang sangat baik gitu kan, bisa bermanfaat untuk kalian bagi pengguna motor ya. Jadi gini ya, gue sih nggak muluk-muluk ya. Misalkan kalian menjudge gue itu wah so tau gitu ya, no problem bagi gue gitu kan. Lo tahu nggak gitu kan? Kalau gue udah tahu, makanya gue nge-share gitu coba. Ya seperti itu. Oke, cukup sekian saja sharing dari gua. Lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau menyinggung kalian, atau mungkin kalian ada kata-kata dari gua yang kebanyakan gitu kan. Jadi gua bukan seorang broadcast yang lancar berbicara, gua hanya makhluk Tuhan yang biasa yang mempunyai banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.